Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Al-Munawar. NIM saya 415210136. Di video kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia untuk literasi bangsa, yaitu untuk memenuhi tugas besar 2 dari mata kuliah bahasa Indonesia. Kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama latar belakang, terus juga melek huruf. Yang ketiga ada pemahaman bacaan, terus juga ada akses terhadap iptek. Lalu yang terakhir itu ada literasi masyarakat. Kita langsung ke poin satu aja tentang latar belakang. Nah, pentingnya bahasa Indonesia itu pertama untuk menyatukan lebih dari 700 bahasa daerah dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat pemersatu yang memungkinkan untuk komunikasi secara lintas budaya dan juga suku atau etnis-etnis yang ada di Indonesia. Tanpa adanya satu bahasa yang digunakan secara luas, interaksi antar berbagai kelompok pasti cukup sulit atau akan terbatas gitu. Jadi bahasa Indonesia ini memungkinkan untuk pertukaran antara budaya, ide, dan informasi yang lebih efektif di seluruh wilayah Indonesia. Lalu itu ada alat komunikasi utama bangsa. Jadi bahasa Indonesia ini tidak cuma berfungsi untuk bahasa pemersatu, tapi juga sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan juga media yang termasuk juga kehidupan sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia. Ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama yang digunakan berbagai konteks formal maupun informal. Jadi memastikan bahwa informasi dan pengetahuan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, seperti itu. Di poin yang kedua itu tentang latar belakang yang yaitu tentang ngebahas tentang tantangan literasi. Salah satunya tingkat melek huruf di Indonesia yang sangat rendah. Saya mengutip data dari UNESCO yang berisi tentang tingkat melek huruf di Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan juga kelompok ekonomi rendah, karena banyak masyarakat di daerah terpencil tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan yang berkualitas, yang sangat berdampak pada rendahnya tingkat melek huruf. Literasi dasar seperti membaca, menulis sangatlah penting untuk perkembangan individu dan juga masyarakat, serta bisa meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti itu. Lalu tantangan berikutnya itu tentang kesulitan memahami bahan bacaan di era digital. Dengan adanya kita yang hidup dalam era digital, meskipun akses terhadap informasi semakin luas dan cukup mudah, tapi kemampuan untuk memahami informasi tersebut menjadi salah satu tantangan tersendiri gitu untuk kita. Banyak orang memiliki akses ke berbagai bahan bacaan, terus juga banyak sekali perpustakaan digital yang menyediakan berbagai buku, jurnal, artikel ilmiah, atau e-book yang lain. Tetapi kemampuan untuk memahami dan menganalisis konten yang ada masih sangat terbatas. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pendidikan literasi digital atau kemampuan analisis kritis. Literasi digital melibatkan kemampuan untuk menemukan atau mengevaluasi dan juga menggunakan informasi atau informatif secara efektif, yang menjadi semakin penting di dunia untuk saling terhubung satu sama lain. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang melek huruf atau peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan melek huruf. Yang pertama ada program pembelajaran. Nah, program pembelajaran ini meliputi kurikulum bahasa Indonesia di sekolah-sekolah dasar atau menengah yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan membaca dan juga menulis para siswanya. Jadi dengan adanya program pembelajaran ini mencakup pengenalan huruf, kosakata, tata bahasa, atau serta teknik untuk membaca dan juga menulis yang benar.
Dengan adanya kurikulum yang terstruktur, siswa dapat dibekali dengan dasar literasi sejak dini yang sangat penting untuk pengembangan kemampuan melek huruf di masa yang akan datang. Terus juga program pembelajaran ini membahas tentang fokus pada keterampilan membaca dan juga menulis. Dengan adanya pembelajaran atau pelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada teknis membaca dan juga menulis, tidak hanya di situ saja, tetapi juga pada pemahaman dan juga analisis teks. Mata pelajaran bahasa Indonesia itu mengajarkan siswa cara dengan tata bahasa yang tepat. Terus juga penekanan pada pengajaran keterampilan dapat membantu siswa untuk tidak hanya mengenali kata-kata dan kalimat, tetapi juga untuk memahami dan menginterpretasikan makna teks secara keseluruhan. Lalu di poin kedua, adanya bahan bacaan. Nah, bahan bacaan ini seperti buku pelajaran, cerita dongeng, dan lain-lainnya bisa disediakan atau biasanya disediakan dalam bahasa Indonesia untuk memahami, untuk memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi. Dengan adanya buku pelajaran memberikan informasi dan pengetahuan dasar yang diperlukan oleh siswa, sementara cerita dongeng dapat disediakan untuk menambah variasi dan juga menarik minat baca mereka. Bacaan ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa dan juga membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan dan juga membaca dan juga menulis. Lalu itu ngebahas tentang meningkatkan pemahaman dan antusiasme belajar. Maksudnya seperti apa? Dengan adanya penyediaan bahan bacaan yang relevan dan juga menarik dalam bahasa Indonesia membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi pelajaran dan juga meningkatkan antusiasme mereka dalam belajar. Ketika siswa mereka lebih termotivasi untuk terus membaca dan belajar, ini tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembelajaran sepanjang hayat atau di masa yang akan datang. Di slide ketiga yaitu tentang pemahaman bahan bacaan. Kita akan membahas tentang faktor apa yang mempengaruhi pemahaman bahan bacaan. Salah satunya itu tentang tingkat pendidikan, yang meliputi tentang pengaruh besar terhadap kemampuan untuk memahami teks. Dengan adanya tingkat pendidikan, seseorang pasti memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemampuan mereka dalam salah satunya dalam memahami teks bacaan. Orang dengan pendidikan yang berkualitas tinggi atau lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan literasi yang lebih baik karena mereka biasanya terbiasa dalam teknik membaca, analisis teks, dan juga pemahaman konteks yang lebih konten yang lebih kompleks. Dengan adanya pendidikan formal memberikan pelatihan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk menginterpretasikan dan menganalisis informasi yang lebih efektif. Lalu dengan adanya analisis teks dan pemahaman yang lebih kompleks, pendidikan yang lebih tinggi tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga keterampilan analisis teks dan juga pemahaman konten yang lebih mendalam. Melalui program-program pendidikan yang berkualitas, masyarakat belajar untuk menganalisis struktur teks, mengenali berbagai wacana dan juga memahami makna tersirat serta konteks dari bahan bacaan. Dengan cara keterampilan ini sangat penting untuk memahami teks yang kompleks dan juga untuk mengembangkan pemikiran yang kritis. Lalu akses sumber daya bacaan. Nah, perpustakaan dan bahan bacaan berkualitas ini sangat berpengaruh terhadap kualitas yang untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Perpustakaan menyediakan berbagai bahan bacaan bisa dijangkau oleh masyarakat luas.
ketersediaan buku, jurnal, artikel, dan juga sumber daya lainnya sangat memungkinkan individu untuk terus belajar dan memperluas pengetahuan mereka. Sumber daya bacaan yang berkualitas juga mendukung pembelajaran dan juga sebagai pengembangan literasi yang lebih baik. Selanjutnya itu analisis teks, pemahaman yang lebih kompleks. Yang sudah dijelaskan tadi, pendidikan yang lebih tinggi sangatlah berpengaruh dalam analisis teks dan pemahaman konten yang lebih mendalam. Selanjutnya itu tentang akses sumber daya bacaan dan juga meningkatkan wawasan pengetahuan. Dengan adanya akses yang lebih luas terhadap bahan bacaan yang berkualitas, masyarakat dapat meningkatkan wawasan mereka atau pengetahuan mereka dalam berbagai jenis literatur, membantu dalam pengembangan dan memperluas pengetahuan tentang berbagai topik. Tidak hanya meningkatkan literasi individu, tapi berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih berpengetahuan dan juga berpendidikan. Selanjutnya poin keempat itu ada akses terhadap IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bakal ngebahas tentang pengaruh penguasaan bahasa Indonesia terhadap ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Salah satunya akses sumber daya bacaan yang sudah dijelaskan tadi di atas. Dengan adanya akses seperti buku, jurnal, dan juga artikel, itu sangat memungkinkan akses yang lebih luas dan juga efektif berbagai sumber daya bacaan seperti jurnal. Terus juga sumber daya ini bisa mengandung informasi penting dan juga pengetahuan dari berbagai bidang ilmu dan juga teknologi. Dengan memahami bahasa Indonesia dengan baik, individu dapat membaca dan menginterpretasikan literatur dan berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan mereka di berbagai bidang. Selanjutnya ada partisipasi dalam komunikasi ilmiah. Salah satunya yaitu diskusi atau forum atau kolaborasi. Dengan adanya diskusi, forum atau kolaborasi dengan sesama peneliti, itu bisa meningkatkan atau bisa dengan cara bertukar ide, berbagai pengetahuan, menemukan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan. Bahasa Indonesia sebagai salah satu alat komunikasi utama dalam komunitas ilmiah, Indonesia memfasilitasi interaksi yang produktif dan juga konstruktif. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Banyak kursus pelatihan dan program pembelajaran di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik memungkinkan individu untuk mengikuti menyelesaikan kursus-kursus dengan lebih efektif. Program ini menyediakan pengetahuan dan juga keterampilan terbaru yang diperlukan untuk beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sekarang sampai sekarang tuh terus berubah-ubah gitu. Dengan demikian, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik mendukung pendidikan berkelanjutan dan pengembangan yang profesional. Selanjutnya yang kelima ada literasi masyarakat. Nah, literasi masyarakat ini ngebahas sebagai gimana sih cara upaya untuk meningkatkan penguasaan bahasa Indonesia dan juga literasi. Salah satunya yaitu dengan peningkatan kualitas program pembelajaran. Salah satunya meningkatkan kualitas program pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Itu bisa dilakukan dengan pembenahan kurikulum yang ada dan juga pengembangan metode pembelajaran yang inovatif. Pendekatan yang berpusat pada siswa, terus juga serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu bisa meningkatkan motivasi belajar dan juga pemahaman bahasa. Misalnya penggunaan aplikasi pendidikan, terus juga adanya multimedia dan juga alat digital sebagai alat pendukung untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan juga efektif. Adanya akses terhadap bahan bacaan berkualitas. Upaya ini atau salah satu upaya ini bisa meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan yang berkualitas sangat penting. Ini termasuk
pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan umum salah satunya, dan juga adanya platform digital. Nah, perpustakaan umum ini bisa menyediakan berbagai jenis buku, jurnal, terus materi bacaan yang lainnya lah, salah satunya artikel dan lain-lain. Nah, selain itu penggunaan platform digital juga memungkinkan distribusi bahan bacaan secara lebih luas dan juga mudah diakses. Dengan adanya perpustakaan digital bisa menjadikan alternatif bagi masyarakat atau mereka-mereka yang kesulitan untuk mengakses perpustakaan secara offline gitu. Lalu upaya selanjutnya itu tentang kampanye literasi. Dengan adanya program ini atau kampanye literasi bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dalam konteks pentingnya literasi dan juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Kegiatan literasi ini atau program ini bersama kelompok-kelompok terkait seperti diskusi buku, terus juga salah satunya temu sastra, lomba-lomba membaca dan menulis. Salah satunya bisa diimplementasikan adalah di sekolah dasar, yaitu tentang lomba meringkas buku atau mengambil intisari dari satu novel. Itu sudah dilakukan dan itu sangatlah berpengaruh dalam literasi yang ada di negara ini. Nah, pokoknya program-program ini dapat dilakukan dengan mudah gitu. Dengan adanya di era digital sekarang, kita bisa melakukannya di media sosial. Terus juga kita bisa melakukan juga di acara-acara komunitas dan juga program-program sekolah seperti itu. Lalu adanya partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam program literasi dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kerjasama antara organisasi pemerintah atau non-pemerintah itu dapat memperluas jangkauan program literasi dan juga memperkuat dukungan sosial untuk pembelajaran berkelanjutan. Program seperti ini bisa mencakup penyelenggaraan kelas literasi, penyediaan bahan bacaan, terus juga bisa dilakukan secara sukarela seperti relawan-relawan yang mengajarkan di anak-anak yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan secara formal. Terus juga ini berdampak untuk mendorong literasi di kalangan masyarakat. Balik lagi yang tadi sudah kita bahas, dengan adanya upaya seperti ini kita bisa meningkatkan kualitas hidup, salah satunya ekonomi di satu bangsa dengan adanya literasi. Karena literasi ini dan pemahaman bahasa Indonesia ini sangat berpengaruh dalam pertukaran informasi dan juga ilmu pengetahuan dan juga teknologi seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dengan adanya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama menyatukan dari 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia, penguasaan bahasa Indonesia yang baik memungkinkan akses terhadap sumber daya literasi dalam partisipasi komunitas ilmiah serta pendidikan dan juga pelatihan yang mendorong inovasi dan solusi kreatif. Peningkatan literasi juga merupakan kunci penting untuk meningkatkan pengoptimalan sumber daya manusia dalam kekayaan alam di Indonesia. Salah satunya sumber daya manusia yang bakalan naik kalau adanya literasi di suatu bangsa yang baik, yang cukup baik gitu. Itu bisa sebagai membangun bangsa dalam proses kehidupan, terus juga meningkatkan kualitas masyarakat di suatu negara, dan juga bisa bersaing dengan global, salah satunya dengan adanya ilmu pengetahuan dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu aja dari saya tentang presentasi bahasa Indonesia dalam literasi bangsa. Misalnya teman-teman yang menonton video ini bisa mau ada kritik atau saran, bisa ditanyakan langsung melalui alamat email, yaitu bisa dilihat di layar teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Selebihnya mohon maaf atau ada salah kata dan juga penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.